Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Salam. guru pembelajar, insya Allah dari ujung timur sampai barat, gitu ya, ada semua nih utara selatan. Kita berkumpul semua di sini, jauh tapi dalam satu tatap pandang yang sama. Ya, mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat semua, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan. Nah, hari ini saya akan sharing lah paling tidak untuk bagaimana mempersiapkan mental siswa nih, baik di masa pandemik maupun pasca pandemik. Next, silakan sharingnya ya. Oke. Kondisi-kondisi seperti ini yang perlu kita ketahui ya. Salah satu yang akhirnya membentuk mental seseorang adalah bagaimana dia bisa menghadapi perubahan. Nah, apa yang kita lakukan di sini sekarang gitu, apa yang kita rasakan di sini sekarang adalah siap dalam kondisi apapun gitu ya, karena memang perubahan itu adalah justru perubahan itulah yang abadi gitu. Jadi kita akan selalu melewati macam ragam perubahan itu sendiri gitu ya. Next, dalam proses dalam proses perubahan itu ya, sebut saja kalau misalnya kita state gitu pada satu titik suasana tertentu ya, itu adalah comfort zone kita. Ya, kita sudah enak-enak gitu ya dalam kondisi rutinitas yang memang biasa kita lakukan. Suatu saat kita diberi kondisi, ya diberi situasi di mana kita harus berjalan dari comfort zone kita menuju comfort zone yang berikutnya. Nah, hanya saja dalam proses perjalanan ini kita akan menemukan situasi ya, kondisi yang memang kita sendiri masalahnya bukan di perubahannya, kondisinya, tapi masalahnya bagaimana kita menyikapi itu. Nah, kondisi menyikapi itu memang diawali dengan frustasi ya, rasa tidak enak gitu ya, rasa kekhawatiran dan lain-lain. Nah, itu masih dalam satu yang namanya zona fear, ketakutan. Nah, itu sudah kita lalui mudah-mudahan ya. Jangan sampai 3 bulan sudah berlalu, tapi kita masih takut melulu nih, gitu. Nah, selanjutnya ketika sudah mulai berjalan gitu ya, mental kita sudah mulai ditingkatkan, itu akan maju gitu ya ke bagian yang mana? Ke mulai masa adaptasi. Ya, jadi zona-zona yang akhirnya kita mulai belajar di situ. Nah, terakhir ketika kita sudah mulai belajar, kita sudah mulai terbuka, barulah kita masuk ke zona bertumbuh. Gitu ya, sehingga kita bukan sekedar kita belajar untuk diri kita, tapi kita sudah mulai untuk menjadi penguat untuk yang lain. Nah, mudah-mudahan harapannya sekarang siapa yang harus bertumbuh duluan dalam kondisi begini adalah guru. Seperti itu ya. Jadi tidak kita harapkan anak duluan gitu atau siswa duluan. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana guru bisa mempengaruhi proses perjalanan perubahan itu sendiri menuju ke comfort zone berikutnya. Jadi kita harus lewati supaya kita tahu kita sehat mental apa tidak gitu ya. Bagaimana kita melewati ini semua. Seperti itu. Lanjut. Ya, silakan slide-nya berikutnya. Nah, sekarang perlu kita ketahui ya, bagaimana kita berwacana gitu ya, selama 3 bulan anak-anak sudah di sekolah, sudah di rumah. Nah, kondisi-kondisi ini yang perlu kita ketahui ya, baik pihak rumah gitu, maupun ya pihak sekolah juga sama-sama melewati sebuah proses frustasi. Dan akhirnya kebingungan gitu ya, apa sebetulnya peran sekolah dan peran rumah di sini gitu. Nah, yang perlu kita ketahui sekarang, sekolah sendiri memang bagian pengajaran ya, pendidikan kekhususannya adalah pengajaran. Whole pendidikan sebetulnya di rumah. Jadi sesungguhnya ya orang tua yang selama ini berpikir bahwa pendidikan keseluruhan itu di sekolah gitu. Ini mungkin banyak yang mengalami frustasi nih karena akhirnya ketempuhan banyak hal. Nah, kemudian juga perlu dilakukan utamanya sebetulnya pendidikan itu untuk anak-anak, apalagi pendidikan mental dan karakter itu sebetulnya di rumah gitu yang utamanya. Sekolah itu adalah penunjang. Ya, kalau saya bilang kita sebagai orang tua sebagai penanggung jawab, sedangkan sekolah sebagai asisten ahli. Gitu. Rumah juga ya jelas karakter, sedangkan sekolah itu untuk pengetahuan dan kondisi kecakapan ya. Dan selanjutnya adalah di rumah adalah penularan gitu ya. Sedangkan di sekolah adalah transformasi. Ibaratnya rumah itu adalah bagian motivasinya, recovery gitu ya, kecapean dengan segala macam
kewajiban-kewajiban tuntutan akademis di sekolah adalah kawah candra di muka. Bagaimana orang bisa diproses gitu ya, diproses untuk mendapatkan pengetahuan kemudian keterampilan. Next, proses pemahaman ini yang perlu kita lakukan. Dan bagaimana akhirnya kita menghadapi pandemi yang memang kita perlu persiapkan, baik orang tua, guru gitu ya, pihak sekolah dan anak itu sendiri adalah proses yang lincah, tangkas, adaptif gitu ya, untuk menghadapi kondisi yang memang situasi, kondisi gitu dan cobaan bahkan ya kehidupan, supaya akhirnya kita bisa tetap melanjutkan kehidupan ini dengan adaptif. Dan memang perlu kita pahami, salah satu yang memang perlu kita cek dalam diri kita gitu ya, apakah kita sehat mental apa tidak, adalah kemampuan adaptif ini. Lanjut. Ya, prosesnya yang perlu jadi sasaran adalah bagaimana bisa menjadi guru yang agil tadi ya, guru yang cekatan gitu, guru yang adaptif. Kalau kita dulu memang tugasnya mengajar, tapi sekarang fungsi-fungsi motivator, fasilitator, instruktur gitu ya, bahkan counselor, mentor, coach juga adalah bagian dari peran yang memang harus dilakukan oleh guru gitu. Nah, inilah ciri-ciri ya bagaimana guru itu bisa akhirnya agile gitu ya, bisa cekatan, bisa lincah dalam kondisi seperti ini. Lanjut, selain guru, nah harapannya guru itu termasuk orang tua ya. Jadi mau tidak mau sekarang anak-anak dengan jarak jauh seperti ini, pembelajaran jarak jauh ya, gurunya juga orang tua di situ. Nah, kemudian apa yang kita harapkan dari anak-anak? Dia jadi agile learner juga gitu ya. Apa? Smart learner. Bukan hanya dia menerima selama ini ya, outside in gitu ya, memasukkan sesuatu dalam dirinya, tapi yang kita harapkan dia bisa inside out. Jadi motivasi itu ada di dalam dirinya untuk mencari ilmu. Harapannya dia adalah pejuang sebetulnya. Dan sisi kreatif itu akan muncul sebetulnya kalau kita berada dalam kondisi terbatas. Jadi kalau terbatas justru kreatif itu akan muncul. Ya, ciri-ciri yang memang akan saya sebutkan di sini adalah bagian-bagian yang memang harus dimiliki seseorang supaya sehat mental gitu. Ya, tahu tujuan hidup dan peran kehidupan gitu. Sesungguhnya dia selama ini hanya menjalankan rutinitas, atau dia tahu apa yang dilakukan hari itu adalah untuk ini. Gitu ya. Sejauh mana kita tahu? Ya, tidak hanya siswa lah. Kita sendiri sebagai guru misalnya, kita sendiri sebagai orang tuanya, tahukah kita tujuan hidup kita apa dan peran kehidupan kita itu apa? Peran kita sebagai guru itu apa sebetulnya gitu ya. Jadi itu yang perlu kita selami lagi gitu, untuk menyelami bagaimana kita bisa mendampingi anak untuk tahu seperti ini. Kemudian ya mind, body gitu, dan keilmuan gitu, kemudian brain itu memang harus satu link gitu. Kemudian yang perlu diharapkan lagi para guru di sini menggali insight ya, sehingga anak-anak tuh mendapat aha gitu ya. Jadi dia tahu dari dirinya sendiri gitu ya, dia dapat seperti lampu nyala gitu ya di dalam dirinya. Jadi kitalah yang memotivasi anak gitu ya, mengcoach anak gitu, mementori anak untuk mendapat insight. Dan terutama yang kalau saat-saat begini memang ya, bagian pemahaman kita terhadap empati. Bedanya empati sama simpati, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kalau simpati itu kita terlalu masuk lebur. Kita bukan ngomong tentang provider ya Bu ya, provider pulsa gitu, bukan simpati yang begitu. Simpati ketika kita merasakan sesuatu kita terlalu lebur gitu. Sedangkan yang diharapkan di sini kepekaan itu bentuknya empati. Empati kita tahu gitu ya, bagaimana yang dirasakan orang lain tapi tidak lebur di dalamnya. Jadi itu harapannya kita juga bisa mengasah anak-anak punya ketajaman empati. Dan salah satu juga gitu ya, indikator kesehatan mental adalah kita punya empati. Kemudian satu yang memang perlu kita lakukan ketika kita mengajar, harapannya bukan pada hanya menghafal gitu ya, bukan memahami, tapi pada level terakhir adalah pemaknaan terhadap hikmah. Itulah yang akan dibawa-bawa dan akan mengalir gitu ya dalam dirinya sebagai ilmu yang menginternalisasi dalam dirinya. Jadi harapannya bukan pada sekedar saya sudah menyampaikan apa yang mau materi yang akan saya ajarkan, tapi saya akan gitu ya membuat anak-anak itu
mengalami proses aha learner gitu ya, aha gitu ya, kemudian dia menggali hal itu sebagai hikmah dalam hidup dia. Jadi selalu kita punya orientasi sebagai guru seperti itu untuk apa? Membimbing anak menjadi smart learner dalam kondisi yang seperti ini. Lanjut, ya, apa yang perlu kita siapkan juga? Ya, balik lagi, kenapa akhirnya saya bicara tentang mungkin secara intelektual ya, inteligensi ya, itu bisa disampaikan oleh profesor nih lebih ini. Tapi saya lebih kepada perlu kita ketahui ternyata karakter yang kemudian jadi pribadi gitu ya, kepribadian seseorang pabriknya adalah di otak rupanya. Gitu. Sejauh ini kita sudah memahami belum ya, kita sendiri punya otak nggak gitu? Otak itu dipakai nggak gitu? Ya kalau kita hadirkan gitu ya, organ mana dalam tubuh kita yang paling tidak pernah gitu, paling jarang sekali gitu ya, kita syukuri. Kadang-kadang kita punya mata ya, syukur alhamdulillah kita bisa lihat ya, kita punya telinga gitu, syukur alhamdulillah kita bisa melihat, mendengar, apalagi bersyukuri kita punya tangan, punya kaki. Tapi satu bagian otak yang yang kita sering lupa gitu ya, kita miliki dan kita syukuri adalah yang mana? Otak kita. Dan rupanya kepribadian kita selama hidup itu terbentuknya di otak. Ya, bayangkan otak itu adalah bagian dari sisi keistimewaan gitu yang diberikan oleh Tuhan di kepala kita, paling dekat gitu ya dalam kondisi dan paling berada di atas gitu. Untuk apa ya? Ternyata keajaiban-keajaiban yang diberikan gitu itu luar biasa. Jadi di otaklah proses ibaratnya kalau ini ya terbentuknya sirkuit perilaku, kemudian diulang-ulang dan dilatih, itu akan membentuk sebuah kepribadian. Ya, jadi luar biasanya kita sudah punya modal nih di kepala kita, Bapak Ibu semua, sejumlah berapa? 100 miliar neuron atau sel otak. Bapak Ibu pernah lihat nggak uang 100 miliar? Pernah megang nggak? Ya, selama ini di awang-awang ya. Wah, kalau saya pegang uang 100 miliar, saya adalah orang yang terkaya di dunia. Ya, akan terasa seperti itu. Tapi rupanya tidak perlu pegang 100 miliar, Bapak Ibu sudah jadi orang yang terkaya. Karena apa? Modal kita yang sudah kita berikan, yang sudah kita terima, ya, sudah diberikan secara cuma-cuma, dan itulah yang akan membentuk sebuah perilaku, gitu. Jadi sebetulnya kerusakan perilaku itu diawali dengan kerusakan otak kita. Jadi selama ini kita mikir otak itu cuma buat belajar ya Bapak Ibu, buat sekolah, buat membaca, buat menulis, tidak hanya itu. Ternyata perilaku kita semuanya terbentuk di otak. Ya, dengan apa? Dengan bentuk sambungan-sambungan neuron. Sudah punya 100 miliar nih, neuronnya dia sendiri-sendiri ini. Ya. Kemudian disebut belajar, disebut mendapat hikmah gitu ya, disebut mendapat ilmu. Jika setiap neuron, dianggap nih 100 miliar, setiap neuron itu saling berhubungan satu sama lain. Dan luar biasanya satu neuron itu punya tangan, kalau kita berhubungan nih tangan kita cuma 2 ya, bisa salaman cuma untuk 2 orang. Tapi rupanya neuron itu ibaratnya punya tangan 10.000. Seseorang dikatakan cerdas ketika dia memanfaatkan 10.000 tangan itu saling berkaitan dengan neuron yang lain. Disitulah cerdas. Ya, sehingga kurang lebih 10 sampai 80 triliun itu hubungan-hubungan kecerdasan yang memang bisa kita buat. Tapi luar biasanya nih Bapak Ibu ya, kita yang kan ada milenial nih, anak-anak milenial lahir di antara 2000, kalau anak milenial melahirkan generasi alfa, dia 2011 sampai sekian. Nah sebelum 2011 itu ya sudah disebut milenial gitu ya. Nah mereka itu yang orang-orang dengan kelahiran sebelum tahun 2000 itu sel otaknya yang saya sebut tadi 100 miliar kurang lebih ya menurut penelitian. Tapi ternyata anak-anak yang lahir setelah tahun 2000 dia punya sel otak 180 miliar. Sehingga modal kecerdasan sendiri dibanding kita yang kolonial gitu ya, dengan anak-anak milenial itu hampir 2 kali lipat bedanya. Jadi bayangkan Bapak Ibu menghadapi anak-anak yang demikian. Jadi kita hidup di zaman yang seperti ini yang akhirnya kita harus
kuliah dengan Zoom atau mengajar dengan Zoom atau pakai WhatsApp gitu ya, pakai Google dan segala macam gitu ya. Itu adalah bagian dari ya zamannya sekarang seperti itu. Jadi mohon berkenannya gitu ya kepada kita yang memang sudah kolonial ini untuk beradaptasi dengan lebih cepat. Yang kita hadapi lebih pintar daripada kita, gitulah ibaratnya ya. Jadi paling tidak kita pun adaptasinya harus lebih cepat. Ya, lincahnya harus lebih lincah gitu daripada anak-anak kita. Mudah-mudahan kita dapat dikaruniailah sifat-sifat yang demikian gitu. Tenang aja Bapak Ibu, jangan mikir ya. Oke, berarti karena pabriknya di otak. Jadi Bapak Ibu gini, kalau keturunan itu paling tidak 2-20% urusan keturunan. Jadi kita tidak menyalahkan belakang. Saya dari orok udah kayak begini Bu Ani gitu ya. Sekarang udah nggak pakai alasan itu ya Bapak Ibu ya. Paling tidak perubahan itu cepat sehingga kita pun harus beradaptasi dengan itu. Oleh karena itu sebetulnya otak itu bisa jadi sebuah kepribadian, cuman diulang-ulang sebetulnya. Pola. Dan otak itu nggak pakai capek, dia bakalan mengulang sebetulnya atau memodifikasi dikit perilaku sebelumnya, pola sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa keenakan gitu ya, setiap pagi beli buat kopi, minum. Setiap pagi buat kopi, minum, itu kan jadi pola. Jadi kita akan dikenali orang yang bangun tidur buat kopi. Gitu. Nah itu pola, dan otak membuat pola itu dan dia nggak mau repot-repot. Suatu saat kopinya habis, ya dia modifikasi dikit, isinya mungkin jadi teh, gitu ya. Tapi kalau dia diulang lagi, akhirnya tidak dikenal sebagai peminum kopi, nanti peminum teh. Jadi bolak-balik itu pola sebetulnya, permainan pola. Kapan paling cepat? Paling cepat pola itu terbentuk jadi perilaku, itu 21 hari. Paling tidak kalau saya pakai gitu ya untuk terapi gitu, paling tidak 1 bulan sampai 3 bulan perilaku itu akan terbentuk yang baru. Jadi sekarang sudah terbentuk 3 bulan minimal ya, paling tidak kita sudah melewati 3 bulan lockdown, kalau bahasanya lockdown ya, atau pembatasan sosial gitu. Nah, paling tidak kita sudah punya perilaku baru nih sebetulnya di sini. Jadi lebih mudah Bapak Ibu untuk beradaptasi di pasca pandemi. Lanjut. Ya, otak ini menarik untuk dibahas, tapi mungkin karena pendek ya waktunya, nanti di skip dulu lah. Silakan selanjutnya Bapak Ibu panitia. Ini masih tentang otak juga ya. Kalau saya pakai teorinya Paul MacLean tentang perkembangan otak, paling tidak ada 3 perkembangan ya, mulai dari otak yang belakang sini namanya lizard brain atau reptilian brain. Kemudian yang tengah itu bukan pinggir ke sini ya, tapi ketika kita belah kepala gitu ya, dibagi gitu, bagian dalam jeroannya namanya mammalian brain atau sistem limbik. Kemudian neokortex adalah di bagian korteks yang meliputi seluruhnya gitu ya, itu namanya neokortex. Jadi sebetulnya Bapak Ibu menghadapi siswa yang mau masuk SD, yang memang sudah berkembang, berbinar semenjak dia lahir, adalah bagian lizard brain dan mammalian brain. Susah ya lizard brain ya, Bapak Ibu sebut aja dia adalah otak buaya ya. Kemudian mammalian brain atau sistem limbik itu sebutlah itu otak kuda. Ya. Nah 2 itu sudah berbinar ketika anak itu lahir. Dan itu kaitannya erat dengan apa? Dengan emosi. Gitu. Kemudian baru ketika yang lain itu muncul gitu, yaitu otak neokortex kita yang salah satunya dikenal dengan PFC ya, bagian PFC itu di depan nih gitu ya. Nah, neokortex disebutnya otak manusia. Otak manusia itu baru mulai fungsinya ya, baru mulai aktif untuk memori dan lain itu di 4 tahun ya. Kemudian baru mulai aktif untuk akademis, baca tulis gitu ya, itu di umur 6-7 tahun. Jadi sebetulnya Bapak Ibu menghadapi anak di bawah 6-7 tahun, yang harus dikendalikan duluan adalah binatangnya. Bayangkan Bapak Ibu ya, di kepala kita itu ada 2 bagian binatang gitu ya, dan 1 bagian manusia. Jadi no wonder ternyata ya kalau manusia itu bisa baik, dia tuh baiknya bisa melebihi malaikat. Tapi ketika buruknya itu bisa melebihi binatang ternak gitu ya, bahkan lebih buruk lagi. Karena potensi itu ada. Ibaratnya gini, emosi datang di mammalian brain, di kuda, karena disebutnya otak emosi ada di bagian sistem limbik ya, di situ amigdala namanya. Nah, di situ otak emosi. Pilihannya ketika kita dapat stimulus emosi,
Stimulus emosi contohnya apa Bapak Ibu? Dibentak orang tiba-tiba, nggak punya duit, ternyata emosi juga bisa dipengaruhi ya. Ketika kita nggak punya duit, ketika kita lapar misalnya ya, itu jadi sensitif tuh emosi kita. Nah, ketika itu pilihannya dua. Emosi itu apakah mau dikontrol sama otak manusia kita atau dikompor oleh otak buaya kita? Otak buaya itu karakternya gimana Bapak Ibu? Kalau disenggol buaya, kalau kita nyenggol buaya diapain? Ya, senggol, caplok gitu. Ya, buaya itu nggak pakai gigit, tapi langsung caplok. Ya, senggol, caplok. Kalau dimanusiakan senggol, kalau bahasa Betawinya nih gaplok gitu ya. Arti itu kalau nggak punya golok. Kalau punya golok, senggol, bacok. Karakter buaya itu reaktif, ya. Dan konon kepribadian kita diatur di sini. Paling banyak dalam sehari Bapak Ibu reaktif dalam beremosi itu berapa kali? Emosi cuma 5 ya secara umum ya. 5 itu apa? Takut, marah, sedih, terkejut, dan bahagia. Dari 5 yang emosi positif cuma 1 bahagia. Ya. Jadi pertanyaan saya, Bapak Ibu sehari berapa kali senyum, berapa kali ngomel? Ketika ngomelnya lebih banyak daripada senyumnya, dipastikan kita banyak mempergunakan si buaya. Nah, buaya itu mengompori ya, gitu ya. Makanya kadang-kadang kita tidak bisa membuat kita jadi rasional, gitu. Ya, pikiran kita jernih, mengambil keputusan benar. Itu awal mula bagaimana kita bisa mengaktifkan neokorteks. Sejauh mana perilaku kita sebetulnya. Nah itu tapi bukan ada buaya darat ya Pak, itu beda lagi ya. Ya mohon maaf nih bahwa memang ada penelitiannya bahwa ternyata otak buaya laki-laki lebih besar daripada otak buaya perempuan nih. Tapi bukan buaya darat gitu. Pantesan gitu ya. Enggak itu intermezzo aja ya Bapak Ibu. Jadi saya bicaranya bukan buaya darat nih, buaya gitu ya. Yang reaktif. Jadi yang paling bagus bagaimana sih kita menghadapi sesuatu, mau emosi mau tidak, kita upayakan tetap responsif. Responsif adalah satu sirkuit gitu ya, yang dibuat ketika otak kita ikut turut berpikir dalam melakukan perilaku, turut serta memutuskan melakukan perilaku. Gitu. Sedangkan kalau buaya itu adalah ketika kita reaktif, nggak pakai mikir, langsung berbuat spontan. Ya. Sekarang yang paling bagus adalah lakukan sesuatu dengan berpikir dulu, gitu ya. Makanya mikir dulu sebelum ini ngomong misalnya, mikir dulu sebelum berperilaku adalah bagian dari kita mengaktifkan neokorteks. Jadi hati-hati dengan reaktif Bapak Ibu. Paling tidak kita kasih jeda waktu berapa detik, ya 6 detik untuk kita berpikir apa yang akan kita lakukan, ya 6 detik. Jangan langsung reaktif. Ketika Bapak Ibu dibentak orang, stop dulu 6 detik, jangan ngomong sesuatu dan jangan melakukan sesuatu. Ya, berpikir dulu apa, kasih pertanyaan 3 hal. What, why, how. Apa yang terjadi, kenapa itu terjadi, dan how, saya harus melakukan apa dengan itu. Itu akhirnya kita mengaktifkan neokorteks. Ya, mengaktifkan otak manusia kita untuk berpikir. Ketika itu sudah dilakukan, mudah-mudahan perilaku kita itu berdasarkan perilaku yang manusiawi gitu ya. 5 menit lagi ya Bu. Bu Ani, mohon maaf, ya. 5 menit lagi Bu. Ya Bu. 5 menit. Baik, lanjut lagi kalau gitu. Nah, ini pengenalan kita terhadap otak karena disinilah kuncinya kepribadian kita itu terbentuk. Nah, ini proses pengajaran pengasuhan itu bisa baik. Salah satunya membuat otak kita jadi normal gitu ya. Nutrisi, lingkungan sesuai, pengalaman emosi, stimulus rasional, dan aktivitas fisik yang sesuai. Ini dipakai untuk apa? Untuk mengkategorikan nanti Bapak Ibu ketika menghadapi anak kelas 1 mau masuk gitu ya, pastikan nih 5 hal ini. Apakah dia punya di lingkungan rumahnya seperti apa? Dia tinggal di lingkungan yang apakah orang tuanya harmonis, apakah tidak harmonis, apakah lingkungannya sendiri gitu ya, apakah lingkungan penjahat misalnya, itu perlu kita punya. Karena di situ menentukan ya dia punya otak normal apa tidak. Pengalaman emosi yang membangun. Artinya selama hidup 6 tahun di awal hidup dia, selama ini yang ditularkan emosinya oleh orang tua atau significant others ya, bisa neneknya, bisa kakeknya, masih significant others yang mendampingi dia, yang paling berpengaruh pada hidup dia, apakah emosi yang positif atau negatif. Itu dicek ya.
stimulus rasional yang tepat. Selama ini anak dibohongin melulu. Dia tidak punya pengenalan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Jadi ketika anak ini punya pengalaman seperti ini, pastikan nih otaknya jangan-jangan tidak normal nanti. Kemudian aktivitas fisik. 6 tahun sebelum masuk sekolah, paling tidak pastikan di umur 6-7 tahun, si anak bisa lompat, bisa lari, bisa manjat. Kalau itu tidak bisa, dipastikan ada masalah dengan otaknya, gitu. Jadi 5 hal ini cek seperti apa. Lanjut, ya. Kemudian yang perlu akhirnya kita ketahui juga, nah ini adalah step by step-nya. Ini saya pengen kasih tahu nih step by step-nya, di mana kita menghadapi anak SD, kemudian anak SMP. 6-7 tahun yang harus, lanjut Pak. 6-7 tahun saya bagi 0 sampai 3 ya, itu bisa lewat, tapi yang 7 tahun ke bawah lah, paling tidak 1. Dia harus dapat latihan emosi itu sebanyak berapa persen. Justru full kehidupannya di 50%-nya adalah emosi, ya. 40%-nya adalah fisik. Jadi sebetulnya hanya stimulasi itu saja untuk masuk anak di kelas 1. Sehingga ketika dia duduk di kelas 1 yang sistem akademis itu memang sudah disebut sekolah, gitu ya. Itu dia sudah bisa siap secara emosi dan fisik. Jadi Bapak Ibu nggak usah repot-repot ya ngajarin anak 4 tahun, 5 tahun baca tulis hitung sebetulnya. Karena belum ada saatnya. Di 6-7 tahun dia baru siap otaknya untuk melakukan itu. Bisanya kapan ya? Mungkin di umur 8 tahun. Ya. Kemudian apa akhirnya? Emosi. Emosi itu cuma satu-satunya dari teladan. Ya, teladan mana? Orang tuanya. Jadi salah satu checklist kita ketika kita tahu dia mentalnya sehat apa tidak, lihat pola asuh keluarganya. Jadi bukan cuma dilihat anaknya ya. Sesungguhnya kita nemuin anak kelas 1 gitu ya, atau anak masuk SD yang harus diwawancara sebetulnya orang tuanya bagaimana selama ini interaksi dengan anak. Jadi apa Bu, sebelum SD kita lihat sensorik, motorik dan emosi. Bagaimana tahu emosi anak itu bagus gitu ya? Dia bisa mengendalikan keinginan. Bapak Ibu kalau sampai sekarang belum bisa mengendalikan keinginan ya, setiap lihat online shop gitu kita langsung beli ya, karena ada uang. Ya kalau nggak ada uang nggak jadi beli, itu namanya nasib ya, gitu. Tapi kita punya uang, kemudian kita bisa memilih. Kita kendalikan kita mau beli apa tidak, itu dengan otak manusia kita. Kalau kita reaktif langsung beli, dipastikan kita otak buaya. Nah, lanjut lagi. Nah, mungkin sampai ke sini aja ya, tahap sampai ke 15 tahun, menuju 15 tahun. Nah, untuk 7 sampai 11 tahun, dia baru siap untuk aspek kognitif. Belajar yang lebih spesifik gitu ya. Dia sudah mulai dengan disiplin, siap dengan disiplin. Bapak Ibu belajar disiplin itu memang disiplin itu baru dimulai di umur 7 tahun ke atas. Bapak mau mendisiplinkan anak, mau menyamakan anak di umur 7 tahun ke bawah, itu tidak adil buat dia, itu zalim namanya. Karena anak di bawah 7 tahun memang dasarnya dia harus egois. Dasarnya harus individuasi namanya ya. Dia harus punya prinsip, dia boleh menolak untuk tidak berbagi sebetulnya ya dengan yang lain. Justru karena 7 tahun itulah dia baru belajar untuk disiplin, untuk diatur gitu ya. Nah, disinilah kecerdasan baru bisa. Kita baru bisa kasih ilmu yang dalam tentang sesuatu. Kalau yang kemarin kita cuma pembiasaan dan contoh dari kita. Ya, kita senang untuk baca. Jadi bukan bisa bacanya anak di umur 7 tahun ke bawah, tapi senang pegang buku paling enggak. Ya, senang ngelipat-lipat buku gitu ya. Kalaupun akhirnya dirobek ya sudahlah gitu ya. Tapi ya, akhirnya sayangi buku itu di awal 7 tahun ke bawah. Belum bisa baca buku, jangan dulu. Nah, lanjut lagi. Sedangkan kita mau berpikir di 11-15 tahun kita masuk tahap anak itu sudah dilatih berakhlak ya. Latihnya udah kemarin, tapi ini kita mendampingi dia untuk mendapatkan jati diri. Apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak seperti ini? Nah, anak sudah diberi tanggung jawab. Anak sudah bisa untuk berdisiplin gitu ya. Anak sudah bisa memilih sesuatu gitu. Terhadap pengambilan keputusannya ke depan. Setelah ngambil keputusan, dia mengevaluasi. Ya, sejauh ini kan kita cuma paling enaknya ya terserah kamu mau pilih apa. Ketika anaknya pilih terus akhirnya bosan, ya kamu harus tanggung jawab dong. Nah, nanti kita begitu. Padahal stop. Bukan stop pada dipilih, bukan memilih dan mengambil keputusan, tapi lanjutkan lagi evaluasi hasil keputusan yang memang dia ambil. Jadi bagaimana nak
kemarin kamu memilih aktivitas itu. Ternyata Bunda kayak begini, kayak begitu. Nah, ini yang perlu kita latih kepada anak. Ya, jadi anak SMP ketika ditanya, nak kamu mau cita-citanya jadi apa? Dia jawab tidak tahu. Berarti kesiapan yang step by step itu belum dia dapat. Dan apa yang kita temui, anak SMA, ya, mau masuk kemana ditanya tidak tahu, mau ngapain tidak tahu, ya, cita-citanya apa tidak tahu. Bu, dipastikan pola asuh yang selama 15 tahun awalnya itu dinyatakan belum berhasil, bukan gagal, belum berhasil. Jadi step by stepnya kalau menemukan anak seperti itu, ini bukan artinya jadi kewajiban. Ada masalah dengan latihan fisik waktu dulu, gitu ya. Ada masalah dengan pembentukan tanggung jawab di sini, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang perlu kita selanjutnya kemungkinan kesimpulan saja, gitu ya. Bapak Ibu paling tidak ya kita harus siapkan gitu. Ini step by step aja bagaimana bentuk tanggung jawab. Nanti materi mungkin diberikan ya Pak Romi ya. Mudah-mudahan bisa dibaca. Ini bisa jadi ya untuk Bapak Ibu bagaimana mencari sampai pada latihan organisasi. Dan mungkin yang perlu kita hadapi sekarang Bu Guru, gitu Bapak Guru, bagaimana membuat pembelajaran tuh sebagai sesuatu yang menginternal. Bukan sekedar anak tahu, Bu. Udah tinggal tahu mah dia buka Google udah dapat, Bu, misalnya. Ya, anak itu dapat loh cara buat game, tinggal buka Google bisa dia. Sekarang kita jangan sampai kalah gitu sebagai gurunya yang akhirnya kita pembelajaran juga jarak jauh gitu ya. Jadi paling tidak ya latih toleransi terhadap masalah, yaitu termasuk toleransi dan adaptasi terhadap kondisi, bangkitkan self esteem, anak punya penghargaan terhadap dirinya sendiri gitu ya. Tanam nilai yang benar. Karena ya orang berperilaku, orang jadi begini, jadi begitu, itu tergantung pola pikirnya atau belief sistemnya. Dan yang paling akhirnya bisa sejauh ini ya, penelitian yang akhirnya membuat goyangnya suatu kehidupan, mau tidak mau ketika goyang itu kita akan kembali kemana? Ke agama sebetulnya. Ya, itu pegangan yang paling kuat lah, gitu ya. Jadi walau alam ya, ke depan ujian kita seperti apa, paling tidak bagian dari tugas kita sebagai guru adalah mendekatkan anak-anak kita kepada agamanya. Jadi seperti itu ya. Akhirnya itu memilih sistem sehingga dia bisa jadi mentalnya jadi strong gitu kalau kata anak-anak SMP. Ya demikian Pak Romi.